Are you ready? Stand by. Oke, kita mulai. Let's talk ya. Ya, Let's talk. Tentang masalah apa ini kita? Properti. Oke, kita kenalin dulu. Triandi Gunawan. Ya, Triandi Gunawan. Triandi Gunawan ini bisnis owner yang bisnisnya ke arah properti apartemen, bener? Betul. Ya, grup apa namanya? Bisa disebutkan mereknya? Gunawangsa. Iya. Semua Gunawangsa punyanya Triandi. Iya. Ya. Gunawangsa Group. Kalau boleh tahu backgroundnya ini awalnya orang tua apa? Jadi background saya atau background bisnis? Family dulu terus baru ke Triandi. Jadi family saya itu dulu awalnya dari iklan, bisnis iklan. Nama. Namanya warna-warni. Warna-warni nggak ada. Pasti semua orang Surabaya pasti tahu dong warna-warni. Kita mungkin sekarang yang terlama ya. Benar. Tertua lah. Karena setiap di jalanan dulu kalau ada iklan mesti ada warna-warni advertising. Iya, betul. Papanya namanya Pak Sukoco. Betul. Sudah berapa ya? Dari tahun 75 itu. Betul. Tapi PT-nya berubah-ubah karena dulu orang tua kan nggak ngerti hukum kan. Iya. Jadi ya pakai warna-warni. Nah, terus ya bisnisnya itu sih core. Terus dari sana kita itu awalnya dari saya kuliah di Beijing. Ya, waktu itu cari apartemen kok susah gitu. Mau bayar 2 kali lipat loh, enggak mau. Maksudnya apa? Kesusah karena apa? Penuh. Oh, penuh di Beijing. Jadi apartemen waktu itu saya di Beijing di BLCU. Itu tahun 2004. Itu mau bayar 1 kamar dibayar 2 kali lipat, nggak boleh. Di Beijing. Nah, akhirnya orang tua saya waktu itu nganter. Waduh, papa nganter kok susah ya. Akhirnya pulang-pulang, bikin apartemen ini dekatnya kampus. Deket kampus mana pertama kali? Metropolis. Loh, Metropolis kan Ubaya berarti ya, Tri? Iya, Ubaya dan Petra. Loh, mana ada apartemen Gunawangsa yang deket Metropolis? Bukan, namanya Metropolis. Oh, Metropolis grupnya Gunawangsa termasuk dulu. Oh. Iya, namanya Metropolis. Kita bikin Metropolis pertama kali, kongsi beberapa teman. Setelah itu sukses, bikin lagi Cosmopolis. Cosmopolis yang di Petra? Enggak, Cosmopolis itu yang di Arif Rahman Hakim. Oh, Arif Rahman Hakim. Ya, sana kan banyak kampus juga kan. Benar, Arif Rahman Hakim. Terus setelah itu akhirnya mulai mikir, coba bikin high end. Grupnya beda lagi, bikin Trillium. Berarti awalnya gara-gara nggak bisa dapat apartemen di kuliah. Betul. Bikin apartemen yang di dekat kuliah. Betul. Jadi itu tekniknya kita belajar di sana. Ini saya baru tahu kalau ada Metropolis sama yang dari Cosmopolis itu ternyata grupnya Triandi semua ya. Iya. Itu kita ada saham lah. Ternyata. Udah, jadi kalau dibilang kerja dari awal sendiri ya enggak sendiri sih, cuman kita belajar dari orang tua kan. Karena berarti pencetus apartemen dekat sekolahan pertama kali ya itu ya? Iya, kira-kira dulu kan nggak ada, selalu orang kos kan? Semua kos, dan sejak adanya Metropolis, kita tahu yang daerah Tenggili sana kos-kosan KU semua. Kepukul, rame sekali dan itu proyek itu termasuk paling sukses. Paling sukses apartemen itu karena dekat Petra sama Ubaya. Jadi kita dari sana akhirnya mulai ketagihan. Betul. Namanya bisnis kan gitu. Kalau untung Project ketagihan. berhasil, ketagihan. Untung kok sukses ya. Doain harus sukses. Terus habis dari arah Hakim terus bikin high end apa? Terus mulai bikin high end Trillium yang di Pemuda? Serius? Oh, Trillium grupnya juga? Oh, Masya Allah, saya baru tahu ini Trillium. Terus ya dari Trillium sana kan high end. Maksudnya high end seberapa mahal atau seberapa mewahnya? Jadi high end itu kalau definisi high end itu adalah dari luasannya, harga per meter perseginya, dan of course harga tanahnya. Tanah sana kan tengah kota. Strategis jadi dong, otomatis memang. harga tanahnya mahal. Harga tanah mahal itu karena ya cikal bakalnya semua itu jadi masalah. Jadi kita ada gedung di sana di pinggir Trillium itu kita sewakan orang tinen kan ya. Kita ada sewakan tinennya bilang, waduh ini parkirnya kurang gitu. Kita bingung loh, parkirnya kalau kurang kan nggak jadi sewa. Iya. Nah, akhirnya kita pikir, wah yaudahlah cari tanah ada di samping tapi besar. Iya. 5.000. Ya udah akhirnya kita dibeli. Terus bingung masa buat parkir kan nggak untung. Iya. Akhirnya kita ambil secuil dari tanah di 5.000 itu,
buat Tinan yang sewa gedung kita, sisanya kita joininkan lagi, kongsi lagi, bangun lagi. Gitu. Ya Trillium. Nah, Trillium termasuk sukses nggak, Tri? Kalau Trillium begini, sebenarnya kalau kita lihat bisnis properti itu, nah ini kalau kita bicara sukses nggak suksesnya itu, perhitungan bisnis properti itu harus lihat momentum. Nah, gimana ini cerita. Nah ini agak kompleksnya begini. Jadi istilah gini, kan kadang ada banyak investor selalu berpikir begini, tanah itu kalau saya diamkan saja naik harganya. Benar, ya kan? Bilang mending beli tanah, lama-lama kita simpen saya diemin, saya jual, gitu kan? Benar. Nah, jadi nanti kalau bisnis properti itu pertimbangannya masih begini, tanah ini kalau saya beli, saya diamkan, lalu 10 tahun lagi atau 5 tahun lagi saya jual, saya dapat untung berapa? Betul. Dibandingkan dengan kalau saya bangun, saya jual, jadi bangun apartemen, terus saya jual semua apartemennya habis, saya dapat untung berapa? Itu kan pertimbangannya kan? Rata-rata orang pasti bertimbang, jangan-jangan saya setelah bangun 500 unit, saya jual untungnya nggak sebesar saya jual tanah langsung. Terus nggak repot, nggak ribet, kan gampang kan gitu. Ya itu ada benernya juga, cuman ya sekali lagi kita pertama kalau kita jual tanah, begitu saja, kita nggak ada penama. Ya. Kalau kita bangun satu bangunan walaupun sudah terjual, kita masih ada beberapa unit di dalamnya, tapi kita punya history. Kita create history kan, ada nama kita, ada gedung-gedung yang dengan nama kita, brand kita, itu pertama. Terus kedua, multiplier efeknya nggak besar. Kalau kita semua cuman main jual beli tanah, multipliernya nggak besar. Dengan satu bangunan kita, dengan satu development itu, kita bisa multiplier efeknya bisa sangat besar. Kita bisa ciptakan lapangan kerja. Betul. Kita bisa satu development tuh mungkin kurang lebih sekitar 600 sampai 1 triliun punya project cost, development cost. Iya. Nah, jadi kita bisa bayangkan kalau kita jual tanah paling berapa? 100 miliar sudah besar, 150 miliar sudah besar. Nggak mungkin bisa ada omset 800 miliar, nggak mungkin. Kalau kita bangunnya aja 800 miliar, jualnya pasti lebih tinggi kan? Pasti. Nah, itu aja. Nah, jadi ditimbang-timbang lagi kita pikir ya sudahlah kita bangun. Nah, khusus untuk Trillium, momennya itu kita launching itu kalau nggak salah momennya properti belum hit, belum panas. Properti apa? Properti apartemen atau properti perumahan? Properti itu ada cycle, ada namanya ada cycle-nya. Ya. Setiap 7 tahun. Kalau menurut salah satu ya pakar properti lah, grupnya Agung Podomoro, dia bilang properti itu ada cycle-nya. Seperti itu contoh ya, 2008, 2009 itu nggak terlalu booming. Karena kalau nggak salah 2008 kan ada kasus lagi krisis moneter betul, kan? Di Amerika ya. Di Amerika ada problem moneter. Terus dampaknya sampai ke Indonesia. Betul. Tapi kalau kita lihat 2012, 2013 properti sangat hot at that time. Sekarang kan slow down lagi. Kita nggak tahu kapan recovery bounce back, ya kan? Tapi poinnya Trillium itu di launching pada saat kita nggak tahu, tapi menurut saya cycle-nya waktu itu nggak pas pada waktu dia. Belum pas. Kalau kita tunggu momennya, jadi kalau Trillium kita tunggu, menurut saya kita nggak launching, kita tunggu, mungkin kita jual tanahnya sekarang lebih untung. Oke. Ya itu. Terus juga dalam strategi development property itu ada 2 strategi. Developer itu ada 2 strategi. Satu, dia strategi semua langsung dijual, lebih banyak proportion yang dijual. Tapi juga ada strategi yang namakan itu adanya kayak organic growth. Jadi kalau developer yang beberapa developer yang secara cash flow kuat, dia pasti akan menyimpan beberapa unit yang strategis. Contoh, biasanya di lobby dia simpen untuk komersial 1-2 lantai aja, nggak banyak-banyak. Kenapa? Karena kalau tempatnya itu bagus, misalkan seperti di Jalan Pemuda, itu kita bisa jadiin ruko, kita bisa jadiin office building. Dan kita bisa sewakan. Dan itu akan menjadi continuous cash inflow kan. Sudah disewakan dapat duit tapi dapat aset juga. Betul, asetnya naik terus, sewanya juga kita dapat. Nah, yang unit yang di atas kita jual. Tapi yang unit di bawah kita bisa keep. Nah, itu kalau secara cash flow kita kuat. Dan kalau misalkan projectnya itu bagus. Secara overall saya lihat Trillium itu momennya kurang pas. Sehingga menurut saya kalau di launching di mungkin tahun 2013, 14, 15 lebih profitable. Tapi kalau kondisi sekarang dia kondisi yang orang menempati di Trillium cukup banyak atau masih banyak kosongnya? Jadi begini, kalau apartemen itu sebenarnya kalau saya lihat ya, kalau di Surabaya ini kalau kita lihat kalau yang
menengah ke atas, kemungkinan selain dari manajemennya ya, okupansi itu akan tinggi pada saat weekdays. Weekend berkurang. Karena mungkin juga dibuat transit rumah untuk orang-orang tertentu. Ya. Sedangkan kalau apartemen yang menengah atau menengah ke bawah atau menengah sedikit ke atas, itu kebanyakan orang itu pembelinya, calon pembeli itu bukan investor. Tapi tinggal di sana. Betul. Karena kebutuhan. Betul. Oh jadi beda ya berarti ya. Beda. Kalau biasanya orang yang bisa beli high end itu biasanya cuma dibikin kayak transit. Kayak villa. Betul. Kayak villa tapi nggak jauh-jauh gitu loh. Jadi itu memang different ya. Every country different, every city mood different, itu tergantung dari behaviornya penduduk. Jadi nggak mesti seperti yang saya katakan. Cuman di Surabaya menurut saya kalau untuk apartemen yang high end cenderung lebih density-nya lebih kecil karena weekend mungkin dibuat kayak villa. Ya. Kayak villa. Nah, jadi memang high end ini lebih banyak orang lebih ke arah ke invest daripada memang untuk ditempati. Betul. Ya. Gitu kalaupun yang ditempati paling ya kayak orang-orang yang expat, yang high end ya. Benar, karena mereka punya standar tersendiri. Betul. Kan? Kalau yang expat biasanya dari mana? Dari dubes atau dari undangan dari perusahaan. Betul. Itu makanya banyak juga dijadiin, kalau yang high end dijadiin service apartment juga ada. Service apartment maksudnya gimana, Tri? Service apartment itu begini. Bukan seperti hotel, jadi itu sama seperti apartemen, tapi ada daily housekeepingnya. Disewakan. Nah sistemnya. Itu yang monthly basis. Itu yang megang developernya atau perorangan. Nah, kalau yang bagus adalah developer. Kalau perorangan takutnya standarnya nggak terjamin. Kalau developer biasanya itu pun kerjasama dengan third operator. Kayak Somerset itu ada. Oh iya benar. Somerset terus mungkin ya Ascot gitu-gitu ada. Di Jakarta banyak service apartment yang kita bisa sewa kayak hotel tapi dia ada durasi minimum. Tapi itu standarnya sudah yang ke arah tinggi. Yes. Ya. Jadi bukan segmen yang bawah-bawah itu bukan ya. Bukan. Dia pasti punya standar khusus kayak hotel tapi ada ya lebih longer term lah. Jadi masa tinggalnya lebih lama. Iya. Tapi sebetulnya lebih enak kalau dikelola sama yang third party itu ya. Depends ya. Menurut saya kayak di Indonesia kita tahu grupnya Santika itu bagus. Jadi manajemen by Santika bagus. Kalau asing itu juga tergantung asing yang siapa. Asing juga ada yang ngelolanya nggak bagus juga. Saya nggak boleh sebutin brand. Iya. Nanti takutnya disomasi. Wah gawat nanti. Cuman ada juga. Jadi kita harus percaya bahwa SDM Indonesia ini cukup bagus. Ya. Cuman yang kita tahu bahwa kalau memang yang benar-benar international quality, asing ada yang jauh lebih bagus. Tapi orang Indonesia nggak kalah. Seperti contoh hotel-hotel di Indonesia yang di-manage di Bali, orang-orang lokal bagus. Iya. Bagus juga. Cuma kadang orang kan termindset kalau yang ngelola orang barat itu lebih wah gitu kan, intinya kan di sana. Kebetulan saya lebih percaya bahwa gini, kalau hospitality itu kan bukan memerlukan sesuatu yang high skill kan, tapi perlu personal touch. Menurut saya orang Indonesia itu keahliannya adalah di personal touch itu. Personal service-nya itu bagus. Kecuali yang high end, high skill, memerlukan high skill kayak high tech, skillful kayak perlu teknik, itu orang asing. Kalau orang Indonesia nggak perlu. Nah, kita ngomong hospitality karena di grupnya Triandi kan juga ada hotel. Iya. Benar ya? Nanti kita akan bahas masalah hotel ya. Betul. Sekarang habis dari high end Trillium akhirnya invest kemana lagi project itu? Setelah dari Trillium akhirnya kita mikir ya udahlah saatnya kita, karena sekolahnya sudah, karena grup kita itu kan bersama beberapa pengembang ya. Akhirnya kita pikir ya udahlah kita bikin brand sendiri. Sebelumnya itu join dari rekanan papa. Brandnya kan macam-macam kan, macam-macam Metropolis, Cosmopolis, nggak ada brand sendiri. Rekanan Ortu itu berarti ya? Iya, waktu itu ya berarti. Betul. Terus habis gitu akhirnya sudah lulus kuliah, saya kembali, saya pikir ya udahlah kita bikin brand sendiri, kita bikin Gunawangsa. Jadi kalau Gunawangsa ini punyanya grupnya Triandi sendiri. Grup Warna-Warni 100% grup Warna-Warni, di mana kita kan punya filosofinya adalah berguna bagi warga dan bangsa. Waduh, itu Gunawangsa. Iya, Gunawangsa. Tapi kalau saya bilang, bahasa Indonesianya itu filosofi dari keturunan Gunawangsa. Gunawan Wangsa, keturunan Gunawangsa. Wangsa itu keturunan. Bahasa Sanskrit. Tapi memang marganya Wang gitu. Bukan. Marga saya kan Teng.
Teng. Tapi kalau kita bilang Indonesia, marga saya kan surname-nya kan Gunawan. Gunawan, benar. Gunawan Wangsa, Gunawangsa. Oh. Nah, di Chinese-in pun juga bagus. Jadi nyari namanya itu lama itu. Ya. Di kepanjangannya pun juga bagus ya. Bagus. Berguna bagi bangsa. Top, jadi kita cari yang middle, ya kita akan kerjakan middle up pasti. Tapi sementara kita akan kerjakan middle low. Karena kita bilang di Indonesia ini defisit rumah masih 13 juta. Kekurangan rumah penduduknya masih 13 juta. Jadi banyak orang nggak punya rumah maksudnya. Nggak bisa beli rumah. Oh, nggak bisa beli rumah tempatnya. Nggak punya rumah, nggak bisa beli rumah. Kalau nggak bisa beli rumah karena kan duitnya nggak cukup, Tri. Betul. Nah, oleh karena itu kita targetingnya ke middle to low. Nah, sekarang yang dijual dari Gunawangsa ya, ini targetnya kemana? Jadi proyek kita pertama waktu itu juga tahun 2009. Itu kan saya bilang ekonomi properti masih belum boom ya. Itu kita jual cuma 160 juta. Di mana itu proyek pertama? Manyar. Gunawangsa Manyar. Sebelnya Stesia ya, benar ya. Itu Stesia itu penduduk padat itu rame. Jadi kita jual kebetulan itu karena bagus ya. Tempatnya bagus itu. Sebelum topping off habis. Sebelum topping off habis. Kayak kacang goreng dong berarti. Betul, kayak kacang goreng. Itu dijual pakai broker-broker. Nah, sekarang ya pakai broker enggak? Pakai broker. Kita kerja sama beberapa broker yang terpercaya ya, yang reputasi udah bagus. Kita tunjuk beberapa lead agent juga. Akhirnya ya laku. Nah, mereka pada waktu beli kebanyakan orang investor atau memang user? Ini yang penting ini. Betul. Karena kan kalau kebanyakan investor, kosong. Harga nggak karu-karuan sama kosong juga kan. Betul. Nah kalau memang user kan lebih enak sebetulnya, lebih berguna bagi bangsa. Warga dan bangsa. Iya, tapi gini. Apa ini? Kalau saya lihat ya, itu tuh kita nggak bisa, kita kan satu development kurang lebih 1.000 sampai 2.000 unit. Itu kita 1.000 sampai 2.000 unit. Cukup banyak loh. Iya, itu. Jadi saya bilang bisa jadi Pak RT. Pak RT. Bisa mencalonkan diri jadi RT ya. Bisa jadi Pak RT ini. Karena warganya lebih banyak dari Pak RT. Nah, jadi kalau saya lihat itu gini, tergantung orang tuh dalam satu development pembeli itu pasti ya. Satu mereka alasannya beli properti itu ya karena properti itu termasuk salah satu investasi terbaik. Iya benar. Jadi kita nggak bisa pungkiri bahwa investor tuh beli. Yang penting ada juga investor yang short term. Jadi dia beli untuk jual kembali. Benar, itu ya pasti. Ada yang investor bukan short term, dia beli untuk disewakan. Ya. Ada lagi investor yang ya udahlah saya beli, tapi kalau nanti saya butuh uang, saya nggak akan jual. Tapi kalau nanti saya butuh uang, one day saya akan jual. 3 tipe investor. Betul. Untuk properti berarti. Betul. 3 tipe investor. Jadi menurut saya ya ini kita sendiri sebagai developer nggak bisa terlalu mengatur. Cuman kita harus pastikan bahwa pada saat kita jual pertama kali sampai end of the project itu harus ada kenaikan capital gain. Iya, makanya kalau beli pertama kali itu harganya lebih murah. Betul. Nanti kalau orang sudah hampir jadi naik lagi harganya. Nanti kalau sudah deliver pasti akan naik. Iya. Jadi kan ada capital gain-nya. Betul. Jadi orang merasa beli itu ingat, aduh saya itu beli saya dapat untung. Mereka happy dong. Betul. Nah, jadi ya itu yang kita harus sebagai developer kita harus jaga, tapi kita nggak bisa jaga orang tuh mau short term investor, mau middle term investor atau mau long term investor, kita nggak bisa kontrol itu. Termasuk yang di Gunawangsa Manyar ini sukses ya, karena kan langsung habis dulu ya. Sukses. Tapi tingkat yang dipakai sekarang, apakah banyak yang kosong atau murni banyak yang ditempati? Kalau okupansi ya kebetulan kondisi sekarang. Kebetulan kita ini sekarang kan kita saya bilang itu middle ya, middle to low. Itu okupansinya tuh rata-rata tergantung juga manajemen kita. Kita manajemen cukup bagus. Sehingga manajemen dikelola sendiri kan ini ya nggak pakai pihak ketiga kan. Nggak pakai pihak ketiga karena saya sudah pernah belajar dari pihak ketiga banyak. Saya belajar dari saya ada 3 proyek sebelumnya kan. Saya belajar dari si A, si B, si C lah. Istilahnya sudah kuliah udah. Nah, uang sekolahnya juga cukup banyak. Udah cukup banyak. Tempatnya di sana. Jadi kita sebenarnya kita mampu mengelola sendiri dan menurut pandangan saya, kita selaku developer itu kita pasti lebih punya kemampuan untuk mengelola sendiri. Yang penting adalah kemauan. Betul. Nah, kenapa? Karena gini, kalau orang properti manajemen saja,
mereka itu nggak pernah bangun, belum pernah bangun project. Ya, ya. Artinya apa? Mereka tidak paham mengenai perizinannya, betul. Mereka tidak paham mengenai kompleksitas dari bangunannya. Mereka cuma tahu operasional aja. Cuma tahu operasional. Padahal dalam operasional itu ada aspek teknis, seperti contoh nih, gensetnya gimana, maintenance-nya gimana, listriknya gimana, gimana keandalan struktur bangunan. Mereka nggak mungkin tahu. Ya, itu pasti pihak lain lagi. Betul, mereka cuma bayar konsultan pihak ketiga. Sedangkan kalau kita dari A sampai Z, dikerjakan kita udah semua. Tahu semua sendiri. Benar. Karena memang kebetulan karena perusahaan kita dulu cikal bakalnya dari periklanan, kita izin itu semua kita urus sendiri. Dari A sampai Z kita urus sendiri. Nah, jadi singkat ceritanya dari Manyar rame. Itu bisa mungkin okupansi. Padat ya okupansinya. Padat sekali. Ya. Saya rasakan rasanya nggak ada yang kosong kok. Kita lihat di sana. Mungkin sekarang bisa katakan 89%. 89% ya. Kita caranya kita mengukur adalah dari tagihan listrik. Oh, tagihan. Yes. Tagihan listrik tiap bulan. Kita bisa tahu kalau tagihannya listriknya meterannya nggak jalan, oh berarti nggak diisi. Iya, benar. Tapi kalau listriknya dipakai, jalan. Terus dari mana taunya? Outdoornya AC. Iya. Semakin banyak dipasang, itu semakin dihuni berarti ya. Iya. Oke. Nah, dari sana pindah ke? Saya ke Mer. Oh, Mer yang kebetulan semuanya deket. Iya. Kampus. Ya, tapi Mer itu dari dulu ya, berarti dari proyek pertama kali dari metropolis segala macam sampai semua Mer. dekat kampus, kecuali Tidar yang enggak. Oh iya. Tidar yang Oke, itu nanti. Sekarang yang dari Mer dulu. Mer cukup besar loh lahannya kan? Mer itu sedikit lebih besar daripada Manyar. Masa sedikit lebih besar 3.000 meter lebih besar. Oh, kan kalau jadi berapa tower? 2 tower kan? 2 tower juga. Iya, 2 tower ya. 2 tower. Cuman karena Mer itu kita sudah lebih pengalaman dan waktu itu momennya juga ekonomi lebih bagus. Segmennya beda. Lebih high end. Oh, maksudnya lebih mewah ya? Lebih mewah. Oke, mewahnya di mana sebetulnya yang membedakan mewah? Jadi gini, mewahnya apartemen itu sebenarnya dari satu fasilitas. Lalu kedua lokasi. Lokasi menurut saya Mer itu waktu itu memang belum berkembang. Tapi sekarang Mer udah ditembus sampai udah sampai airport. Udah paling bagus lah sana. Kita bisa lihat seluruh sana tanah harganya mahal, terus properti dan padat loh itu sana, dan tempat bisnis semua sederet itu semua. Macet semua sampai ada Shell, ada Pertamina, ada Starbucks, pizza semua di sana semua. Ada Royal Royal Durian ya. Nanti kita bahas tentang masalah Royal Durian. Yang punya juga dia sendiri. Ya gitulah, jadi rame Mer itu. Kita bikin ada HN, makanya di sana kita juga bikin hotel. Yang sana ada hotelnya. Betul. Kalau yang di Manyar nggak ada? Ada. Juga ada? Ada juga hotel. Jadi dikelola sendiri semua ya? Semua kelola sendiri. Berarti untuk hotel, kalau nggak salah kan kolam renang di Manyar apa ada? Ada. Oh ada ya? Ada kolam renang, ada fitness juga. Cuma nggak sebesar yang di sana, yang di Mer ya? Jadi bedanya yang di Mer itu bukan hanya besar ya, lebih bagus secara desain. Kita udah punya kolam renang yang borderless. Oh, berarti langsung bisa kelihatan kayak di Bali-Bali itu ya langsung ya? Di Bali-Bali itu stylenya. Terus kita lebih bagus karena fasilitas komersial lebih besar. Ada karaoke, ada hotelnya, ada ruang meeting MICE-nya jauh lebih besar dibanding Manyar. Terus kita juga punya hotelnya juga lebih bagus, bintang 4. Terus untuk bintang 4 ya sana ya? Bintang 4. Bintang 4, terus kalau untuk di Mer itu kita juga gymnya lebih besar. Hampir kurang lebih 900 meter. Oh gede ya? Besar. Gede. Sudah di manage juga sama profesional yang dulunya sekolah dari salah satu international gym lah. Ya, jadi partner saya itu yang ngelola. Kan kita pakai nama Urban kan. Nah, itu Urban Athlete. Urban Athlete. Oh, berathlete di sana ya? Oh, oke. Jadi Urban Athlete itu cikal bakalnya dari tempat kita. Oh. Ya, di Mer ada, di Tidar ada. Nah, sana alat-alatnya juga kita pakai kelasnya yang internasional, gym, standar, matrix itu kita import semua. Jadi fasilitas bagus. Kalau di Manyar ada gymnya, cuman luasnya enggak sebesar Mer. Makanya itu dibikin segmennya lebih bagus. Betul, ini segmennya lebih high end. Untuk kesuksesannya, Tri? Juga sama. Mer lebih sukses? Mer lebih sukses. Mer itu sebelum topping off juga sudah habis. Oh gitu ya? Sebelum topping off. Dan ramai sekali, kita okupansinya juga Mer sangat cepat. Termasuk hotelnya? Masuk hotelnya. Makanya kemarin pandemi kita hotel juga nggak terlalu terdampak ya. Mungkin kita bilang karena Surabaya satu kota bisnis. Bukan kota leisure, bukan kota turis kan.
Jadi mungkin masih ada jalan. Dijadikan tempat isolasi nggak waktu itu? Enggak. Kan banyak hotel yang dijadikan tempat isolasi kan waktu itu pandemi. Oh enggak ya? Saya kerja bisnis PCR. Iya. Saya jadiin hotel jadi tempat isolasi, tapi bukan tempat saya. Oh. Kayak gitu identiknya jelek nanti. Takut orang nggak ada lagi datangnya. Di sana juga luar biasa rame, MICE juga rame. Jadi kita bersyukur kita kemarin tahun lalu walaupun ada dampak, tapi nggak parah. Nggak separah Bali ya. Kita nggak semua. Kita masih bisa gaji pegawai, kita masih bisa operation, walaupun of course profit margin turun, nggak mungkin lah. Kalau ada orang bilang profit margin nggak turun tuh impossible. Waktu 2 tahun lalu ya. Cuman masih jalan dan nggak tutup. Nah, cuman bisnis yang pendukung lainnya kayak gym ya kita mesti taat protokol. Ya, mau nggak mau tutup memang itu ya. Benar-benar. Itu gym tutup, karaoke tutup, semua tutup lah. Nah, tapi overall Mer itu jauh lebih bagus fasilitasnya. Ada Sky Garden, ada penthouse-nya juga. Itu ada penthouse di sana ya? Ada penthouse. Oke. Kurang lebih kalau penthouse itu 100 sampai 170. Berarti segmennya kan bukan segmen ini ya, bukan segmen menengah ke bawah. Harusnya sudah ke atas kan ya? Yang penthouse itu kan cuma 1 lantai. Oh. Makanya saya bilang jadi kita ada penthouse-nya, ada Sky Lounge-nya juga. Tapi cuma 1 lantai, nggak terlalu banyak. Nah oke. Sekarang habis dari sana termasuk kan Manyar sukses, Mer sukses, terus habis gitu kan saya dengar kan saya pernah juga kesana kan ke Tidar ya. Ke Tidar. Ya Tidar itu kan apa lebih besar dari Mer? Jadi kalau Tidar itu hampir 2 kalinya Mer. Oh Tidar lebih besar ya? Oh dari lahan atau dari jumlah yang dianu ya? Sama. Jadi kalau dari lahan hampir 2 kali lipat. Terus kalau dari total unit bangunan 2 kali lipat. Termasuk ini ya apa namanya ada mallnya hanya di Tidar ya yang ada mallnya. Yes. Itu komersial. Jadi kita waktu itu kita berpikir kan Tidar itu saya nemu lah istilahnya tanah itu kan nemu. Itu tanah bermasalah lama ya? Di tengah kota. Bener ya lama nggak ada. Kita bikin gini. Kalau saya bilang tanah itu bukan bermasalah. Tanah itu tidak ada yang bermasalah. Yang masalah itu orangnya. Tanah itu tidak ada yang masalah. Tanah juga tanah gitu. Cuman masalah itu ya orangnya yang punya gitu loh. Nah, tetapi singkat ceritanya ya dari pengalaman kita bisa selesaikan. Kita bisa beresin. Kita orangnya itu kan kerja project itu tapi sakit. Jadi nggak bisa dilanjutin. Nah, jadi bukan tanahnya yang bermasalah, orangnya yang sakit. Bermasalah. Ayo kita take over, terus kita redesign, kita bebaskan beberapa lahan juga di depannya, akhirnya kita relaunching. Waktu itu ekonomi properti waktu booming-boomingnya. Saya launching 3 tower. Tower pertama 80% habis sold out 1 malam. Iya, saya survei ke sana memang banyak yang nempati. Tower kedua launching 75% habis dalam waktu 1 hari. Iya. Waktu itu properti masih booming-boomingnya. Dan itu tahun berapa ya waktu itu Tri ya? Kita launching itu tahun 2015 kalau enggak 16 kalau Oke. Iya, itu masih booming-boomingnya. Belum 2018 kan? Iya. Nah, yang tower ketiga itu baru agak struggling karena ekonomi juga agak kurang bagus. Cuman sampai sekarang hari ini kita bersyukur ya. Karena grup kita ini salah satunya satu-satunya grup yang berani tunjukkan bukti. Berikan bukti. Contoh, kita mungkin satu-satunya grup properti yang berani masukkan timeline development kita di dalam online. Kita satu-satunya. Dan jadi orang tahu serah terimanya kapan, proyek ini selesainya kapan Yes. Ya memang ada delay, masa Covid ada delay. Kita nggak mengingkari itu. Cuman at least compare dari yang lain, kita tuh masih menunjukkan kita bisa deliver on time. Berarti trusted, terpercaya ya. Ya, syukurnya itu. Nah, termasuk juga kita semua branding dengan kelas kita pakai barangnya yang premium. Yang untuk safety, kita pasti pakai premium. Contoh, ya ini iklan dikit. Kelas kita biasanya mereknya liftnya pakai yang nggak ada merek punya lah. Kita pakai Fujitech, pakai Hyundai, pakai Sigma, semua international brand yang sudah trusted. Lift, genset, semua high end. Termasuk Gresik kita pakai Kone. Nah ini sekarang ngomong-ngomong Gresik nih. Gresik ini ngomong-ngomong di Gunawangsa Gresik jauh lebih besar lagi.
tanahnya lebih besar, tapi developmentnya belum. Masih belum, tapi akan berkembang kan? Itu harus. Nantinya pasti lebih besar karena gini, itu 4 kali lipatnya Tidar. 4 kali lipatnya. Nah, 4 kali lipatnya itu yang lebih gila lagi kan bangun pada waktu pandemi tetap bangun ya? Iya, dan kita waktu pandemi 2 tahun yang lalu kita masih deliver 2 kali. 2020 saya deliver Tower C, Tidar. Iya. 2021 saya deliver Tower A dan Tower B, Gresik. 2022 ini Tower C. Kita deliver. Jadi kita masih, ya memang semua orang susah. Gak ada yang kita gak susah. Cuman daripada kita bersusah, kita menggerutu, kita pikir, wes kita positive thinking, kita keep promises. Nanti orang kan bisa ngelihat. Ya. Nanti orang bisa kelihatan, oh iya kita termasuk yang beda. Benar, karena kan banyak kejadian kasus orang beli properti, terutama apartemen nggak dibangun. Betul. Ya, betul. Akhirnya kan duitnya hilang. Betul. Sewa pengacara, ada komunitas, akhirnya juga nggak bisa kembali. Nggak bisa kembali. Makanya saya selalu bilang, kalau mau beli properti itu, orang selalu bilang lokasi. Itu benar. Kalau bangun. Ya. Tapi yang terpenting developernya. Betul. Yang bisa dipercaya atau enggak ya. Dipercaya. Masih lokasi bagus enggak bangun, percuma. Ya. Udah setor duit, hilang semua akhirnya. Nanti diurus masalah juga enggak akan kembali. Uangnya habis lagi ngurus perkara. Enggak kembali uangnya. Iya, benar. Ya, gitu prospeknya ke depan masalah bisnis properti yang terutama apartemen ini gimana sih, Pri? Apa tadi? Kenapa kok nggak mainnya ke arah perumahan, tapi kenapa ke apartemen? Ya, alasannya pertama satu. Dulu inspirasinya itu kan dari saya kuliah. Benar, itu yang kuliah kan. Kalau kita lihat dekat kampus. Nah, di Surabaya ini kalau kita bilang kita pengembang baru ya. Of course kita punya land bank nggak besar kan. Maksudnya bank tanah kan kita nggak besar. Kalaupun besar itu pasti jauh. Betul. Kita nggak ada pengalaman di sana. Nah, dengan kita kemarin belajar dengan beberapa teman. Ya, dari Metropolis itu segala macam ya. Itu ngomong-ngomong grup kita kalau yang bikin Metropolis itu grup itu sekarang kalau digabung di dalam semua shareholder itu termasuk pengembang paling besar. Karena selain kita ada satu pengembang yang cukup besar. Mungkin lebih besar dari Gunawangsa itu. Juga foundernya Metropolis. Nah, jadi karena ya kita nggak ada land bank, kita land banknya cenderung nggak terlalu besar. Jadi yang mending dibikin apartemen. Tapi benar ya. Tapi benar ini kita sekarang kalau dulu Surabaya kan kelihatannya susah kalau jual apartemen, karena kan orang lebih baik sudahlah kita mending beli tanah ya, megang bentuk daripada apartemen. Betul. Apakah sekarang nanti orang akan berpikir bahwa mending kita di apartemen daripada di tanah? Menurut saya di rumah itu begini, tergantung ya. Kalau harga tanah sudah nggak affordable bagi masyarakat umum, ya, of course mereka akan tinggal di apartemen. Secara nggak langsung pasti itu ya. Secara langsung it's natural kan, nggak mungkin orang bisa lari kan. Orang kalau nggak bisa beli rumah lagi ya mereka mau nggak mau tinggal di apartemen. Dan sebenarnya dari kita hitung-hitung ya, ada orang yang bilang, oh saya tinggal di luar kota, tanahnya rumahnya murah daripada tinggal apartemen tengah kota. Mereka nggak hitung time, how much time you waste dalam perjalanan. Terus petrol, sekarang petrol udah mulai naik. Iya betul. Ya kan? Betul. Terus resiko, pulang kerja capek, ya kan? Nanti ada apa-apa di tengah jalan. Nah, mending di dekat kerja di tengah kota, tapi kita kerjanya gampang. Ya, jadi sebetulnya beli apartemen ini tidak rugi sebetulnya. Harga juga akan naik. Betul. Itu ya. Yang penting lokasi bagus, manajemen bagus, dan terpercaya. Daripada uangnya nggak balik. Betul. Betul. Ya. Walaupun kita ke depan, kita rencana juga akan ke perumahan. Tapi ya kalau ke perumahan itu pasti segmennya juga akan ke menengah bawah, menengah bawah. Karena menurut saya Indonesia yang paling kebutuhan banyak rumah itu ya, betul. Untuk memenuhi kebutuhan rumah ya. Kalau yang high end tuh tidak banyak lah. Itu menurut saya begitu sih. Sip, mantap. Ini sudah nggak kerasa loh, ini bisa sekitar 40 menit nih. Iya. Nah, ini termasuk sebetulnya Triandi ini termasuk crazy rich-nya Surabaya tapi nggak crazy. Ya enggak lah. Tapi nggak crazy benar ya. Enggak perlu crazy, tapi dia nggak crazy. Katanya orang tuh kalau rich itu enggak mungkin crazy. Karena kalau rich. Tapi sekarang yang booming itu crazy rich gitu ya. Itu kan nanti bawa tas gini-gini. Oke, thank you waktu ya Tri ya. Paling nggak berguna untuk masalah investasi, masalah mengenai apartemen paling nggak kita terbuka pencerahannya. Kalau mau beli apartemen,
ya bisa tanya-tanya lah. Kebetulan kita juga aktif di Ray. Iya. Saya juga aktif di Ray, jadi ya tahu lah. Ya perasaan dirimu aktif di mana-mana kok. Enggak ya. Lah. Aktifnya di Perbakin aja. Oke deh kalau gitu. Thank you banyak ya. Teman-teman jangan lupa like and subscribe. Kalau ada pertanyaan tentang masalah apartemen bisa komen aja di kolom komentar. Nanti akan kita hubungkan dengan grupnya Gunawangsa. Sip, mantap. Mantap. Thank you. Perlu See you. Apa-apa cari kita. Oke, see you ya. Oke, bye.